Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Abdurrahman ibni Abi Bakrin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nau'ul hadi asyara utawi macem kang nomor 11 ma yaiku ayat maksude bagian dari Al-Qur'an takarrara kang berulang-ulang nuzuluhu apa mudune ma. Sebenarnya sudah disinggung ning asbabun nuzul itu sedikit. Ada ayat yang punya banyak asbabun nuzul sehingga kemudian wujud harmonisasinya itu dengan mengatakan bahwa ayat itu memang berulang turunnya, antara lain begitu. Di sini diulangi lagi, dikasih tempat khusus untuk ayat yang memang berulang turunnya, tanpa punya maksud bahwa sababnya juga berulang. Sorha sudah berterus terang, maksudnya menyebut secara terus terang, tidak pakai sindiran atau tidak pakai kesimpulan saya, memang berterus terang. Sopo jama'atun, sekelompok komunitas ulama minal mutaqaddimin, saking ulama klasik wal mutaakhirin dan ulama kontemporer. Batasannya saya tidak tahu, ini ulama mana yang disebut klasik, mana yang disebut kontemporer, itu saya tidak tahu batasannya. Mungkin situ sudah tahu, bisa di-share ke saya nanti. Batasan yang disebut mutaakhirin itu dari mana ke mana gitu. Dari abad hijriyah yang nomor mana, 400-an itu masuk mutaqaddimin apa sudah mutaakhirin. Saya tidak tahu batasannya. Bi anna, berterus terang, bi anna minal qur'ani, kelawan sak temene iku setengah saking Al-Qur'an, ma utawi barang maksudnya Al-Qur'an ayat takarrara kang berulang apa nuzuluhu mudune ma. Titik kala ngendika sapa Ibnul Hassar, Imam Ibnul Hassar, ngendikane qad yatakarraru, kadang-kadang berulang nuzulul ayati apa mudune ayat, nyapa kok berulang tadkiron krana ngelingaken wa mau'izatan lan krana nyampekno mau'izah, memberikan pesan, ada pesan khusus. Titik ini mestinya, di sini tanda kutipnya malah koma. Ini insyaallah titik yang dimaksud. Baru kemudian As-Suyuti menceritakan lagi wa dzakara lan nyebut sapa Ibnul Hassar min dzalika setengah saking mengkunu-mengkunu ma takarrara nuzulu, nyebut khawatima suratin Nahli ing bagian akhir, pira-pira bagian akhir surat An-Nahl. Itu yang turun berulang. Jadi wa in aqabtum itu surat An-Nahl. Wa awwala suratir Rum, dan bagian awal surat Rum. Alif lam mim ghulibatir Rum. Titik. Wa dzakara lan uga sampun nyebut sapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir minhu saking ma takarrara nuzuluhu ayatar ruhi, in ayat tentang ruh. Karena kalau kita masih ingat di asbabun nuzul itu memang ada yang menginformasikan riwayat bahwa ayat ruh itu turunnya di Mekah, ada yang di Madinah. Kalau yang di Madinah mesti sangkut pautnya sama pertanyaannya orang Yahudi. Jadi itu kata Ibnu Katsir itu dua berulang, turunnya berulang. Titik. Wa dzakara lan ugi sampun nyebut kaumun sapa satu kaum, tegese ulama, minhu setengah saking mata karroro nuzulu al-fatihata ing surat al-fatihah. Al-fatihah juga masuk, seperti sudah kita tahu dari asbabun nuzul. Jadi tepat sekali As-Suyuti
memberikan bab asbabun nuzul itu sebelum bab ini gitu. Karena itu layak diketahui duluan. Pertama jelas yang menyebutkan Ibnul Hasar, Ibnu Katsir, terus Qaumun. Lalu kemudian Asyuti nyebut lagi. Wa dzakara lan nyebutaken sapa ba'duhum. Jadi Asyuti sebagian para ulama minhu setengah saking mata karoro nuzuluhu qaulahu ing pangendikane Allah maka nadin nabiyyi walladzina amanu al ayat Taubat At-Taubah 113 itu juga berulang turunnya seperti sudah kita tahu dari asbabun nuzulnya itu. Wa qala Zarkashi, jadi banyak ayat dipandang dari berbagai sudut, ada banyak sisi yang memang membutuhkan riwayat untuk tahu itu gitu. Dan kita dari awal dah dikasih banyak oleh Asyuti. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang enggak gitu. Oke. Wa qala Zarkashi wa qala lan ngendika sapa Az-Zarkashi Imam Az-Zarkashi fil Burhani ing dalam kitab Al-Burhan. Ngendikane qad yanzilu kadang-kadang mudun asyai'u apa suwiji-wiji maksudnya ayat. Marrotain 2 kali, alasannya turun 2 kali takziman krana ngagungaken li sya'nihi maring keadaane asyai. Memang sesuatu itu agung. Dan nomor 2 alasan kedua wa tadzkiran lan krana ngelingaken indah hudusi sababi arikalane hudusi sababihi terjadinya sebabnya syai. Alasannya itu ada alasan lagi khaufan nisyanihi krana kuwatir dilaleknone asyai. Kuwatir itu dilupakan. Jadi diturunkan lagi supaya teringat lagi kejadiannya. Jadi seolah-olah ayat-ayat Al-Qur'an itu bak monumen gitu ya. Jadi begitu monumen itu disinggung maka kasus lain akan disinggung gitu. Ya sukses lah bikin monumen itu. Ada banyak kejadian terkait, bahkan masing-masing bukan hanya ayatnya, masing-masing kosakatanya. Ada yang kosakatanya saja, diingatkan lagi kita pada kejadian ini A, B, C, D gitu. Jadi seperti monumen sejarah yang sudah usianya 1400 tahun lebih. Summa mongkon nuli dzakara nyebutaken sop Az-Zarkashi minhu setengah saking mata karoro nuzulu ayat ruh ing ayat ruh. Sama dengan Ibnu Katsir. Jadi ayat ruh itu memang 2 kali. Ya, Az-Zarkashi sama Ibnu Katsir satu gagasan kali. Wa qaulahu lan uga sakliyane ayat ruh wa qaulahu lan uga nyebut sapa Az-Zarkashi qaulahu ing pangendikane Allah wa aqimis sholata tarafayin nahari al ayah Hud 114. Kala ngendika sapa Az-Zarkashi fa inna suratal Isra ikrana sak temene surat al-Isra wa Huda dan surat Hud makiyatani adalah 2 surat makiyah. Tapi wasababun nuzuliha lan utawi sabab mudune 2 surah ini Al-Isra dan Hud itu ya duliku nuduhaken apa sabab nuzule 2 surat itu ala annahuma ing atase sak temene 2 surah tadi itu nazalata iku mudhun apa 2 surat tadi bil Madinati di Madinah karena sangkut pautnya sama orang Yahudi Nasrani persinggungannya Al-Qur'an dengan orang Nasrani di Madinah tidak pernah ada di Mekah gitu. Walihada dan karena alasan inilah askala dadekno muskil dadi muskil dalika apa mengkunu persoalan ala ba'dihim ing atase sebagian para ulama. Tapi padahal wala iskala lan ora ono kemuskilan iku maujud. Ora ono kemuskilan ini dari mana? Yang memang berulang. Surat ini sebenarnya Makkiyah apa Madaniyah sih? Nah, misalkan sabab nuzulnya menerangkan dia Madaniyah sebenarnya. Padahal itu surat Makkiyah. Bagi komunitas tertentu mungkin itu jadi soal, tapi kalau sudah tahu bahwa ada teori ma takarrara nuzulu, jadi enggak muskil itu. Jadi enggak muskil. Enggak masalah. Meskipun sebabnya menurunkan turunnya di Madinah, tapi jelas ulama semua sepakat Isra sama
Hud itu turunnya di Mekah gitu. Li'annaha krono sak temene Al-Isra atau surah gitu saja. Nazalat iku mudun apa surah marrotan ba'da marrotin, sekali ba'da marrotin sak sampune sekali sing liya. Artinya berkali-kali. Meskipun tidak jelas berapa kalinya itu enggak jelas, tapi yang jelas enggak sekali. Kala ngendika sapa Az-Zarkashi wa kadzalika ma warada fi sholatil ikhlas wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono tegese mudhun ping pindho mau utawi barang warada kang tumeka apa ma maksudnya riwayat kang teka apa ma maksudnya riwayat fi sholatil ikhlasi tentang surat al-ikhlas. Demikian juga informasi yang terkait surat al-ikhlas. Apa itu ma waradanya itu? Min annaha saking sak temene surat al-ikhlas jawabun iku dadi jawaban lil musyrikina kaduwe wong-wong musyrik atau terhadap orang-orang musyrik di Makkah di Mekah. Jadi ada informasi bahwa surat al-ikhlas itu jadi jawabannya orang musyrik di Mekah. Tapi juga ada informasi juga bahwa surat al-ikhlas itu wajawabun merupakan jawaban li ahlil kitabi terhadap ahlul kitab bil Madinati yang ada di Madinah. Titik. Jadi dua memang. Karena itu surat al-ikhlas itu nanti diskusinya akan ada ayat sababi dan akan ada ayat yang ibtidai gitu, yang enggak ada sababnya kayak Iqra itu. Iqra itu kan sulit sekali cari sababun nuzulnya. Kalaupun ada ya berdebatan karena baru awal. Tapi yang jelas kalau saya secara pribadi ya tidak ada yang lahir di ruang kosong, pasti ada konteksnya gitu. Nah, kalau pakai teori itu ya tidak ada ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Yang mungkin tidak ada itu adalah periwayatan mengenai itu mungkin atau tidak ketemu gitu. Karena tidak bisa kita menyatakan asbabun nuzulnya Iqra ini, asbabun nuzulnya al-ikhlas tanpa melibatkan ilmu riwayah ini. Enggak bisa, itu tidak bisa diketahui. Kecuali kita punya itu perangkatnya Doraemon sama Teko Ajaib itu mungkin bisa. Jadi ke sana kita lihat lagi, kita putar ulang lagi, ingin melihat sejatinya gimana itu. Dan kalau ngikuti film ya gak ono mustahil kan. Karena manusia dikasih kemampuan itu untuk menjelajah lagi ke masa silam. Ya mbos lah. Wa kadzalika lan ku kaya dene mengkono maksudnya dua kali juga qauluhu utawi pangendikane Allah, maka nalin nabi wallazina amanu al-ayah at-taubah 113 seperti tadi sudah disinggung ayat ini. Sama di asbabun nuzul juga disinggung. Wala ngendika sapa Imam Az-Zarkashi. Ini tetap Az-Zarkashi semua dari awal tadi. Wal hikmatu lan utawi hikmah fi hadza ing dalem menika ay takarruri nuzulil ayah atau as-surah kullihi kabeh. Hikmah dalam semua ini adalah annahu sak temene sya'an qad yahdutsu kadang-kadang terjadi sababun apa satu sabab min su'alin berupa atau saking sebuah pertanyaan au hadisatin atau peristiwa tak tadi kang nuntut apa iku hadisatin nuzul ayatin ing mudune satu ayat waqat nazala lan teman-teman wis mudun qabla dalika sadurunge sababun nuzul tadi itu, sadurunge kejadian tadi itu atau sadurunge pertanyaan tadi itu, ma apa barang ya tadomanu kang mencakup atau mengandung, mencakup apa ma maksudnya ayat haha ing iku hadisa atau soal. Jadi boleh jadi kan ada satu sebab berupa pertanyaan atau peristiwa yang menuntut wah ini harus ada ayatnya ini. Padahal sebelumnya sudah ada. Gitu loh. Yang hampir sama dengan yang ditanyakan atau yang kejadian itu hampir sama. Karena itu fayuhi terus mewahyukan sapa Allah ilan nabi atau keliru fayuha terus dipun wahyuaken ilan nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal ayatu apa ayat niku wau bi ainiha kelawan dirinya ayat.
Jadi ayat yang sama yang kemarin sudah turun diturunkan lagi otomatis. Alasannya tadzkiron, krana ngelingaken lahum kadue wong-wong yang ada sangkut pautnya dengan sabab tadi. Wabian biha kelawan ayat. Wabian nahalan kelawan sak temeni ayat tatadhammanu iku mencakup apa ayat hadhi ing hukum menika atau hadhi ing pertanyaan menika atau peristiwa menika. Jadi diulang lagi turunnya untuk mengingatkan bahwa peristiwa sabab yang boleh jadi sababnya berbeda, meskipun berbeda kalau ayatnya sama boleh jadi di situ ada informasi bahwa kejadian itu juga termasuk dalam ayat yang diturunkan untuk kedua kalinya itu gitu. Titik. Tambihun tambahan, maksudnya peringatan. Ya, tambihun ya tambahan. Jadi digolongkan lagi. Ada sedikit yang hampir mirip tapi tidak mirip. Nah gitu. Dicontohkan sekarang. Ini tak masukkan bab informasinya kok nggak masuk. Jadikan tambihun sajalah. Percabangan atau sekadar mengingatkan. Qad yuj'alu kadang-kadang dipun dadosaken min dalika. Saking mengkunu-mengkunu mata karrara nuzulu. Jadi kadang-kadang juga termasuk mata karrara nuzulu apa al ahrufu pira-pira huruf allati kang tuqra'u den waca apa allati ala wajhaini ing atase dua wajah. Saya tetap artikan huruf meskipun Asyuti nanti memaknainya sampai 40 berapa gitu, sampai arti ahrufin nanti itu. Meskipun dia menolak, tapi di sini dia hadirkan ini sebagai tambahan wacana takarruru nuzulil ayah. Jadi ma takarruru nuzulu. Ala wajahaini ngatasé dua wajah atau dua macam fa aktsara utawa luweh. Maka lebih. Dikasih kalau kedudukannya fa'aksaro seperti ini modelnya hal. Jadi fa'aksaro moko haliluwe. Jadi dibaca dua macam atau lebih gitu kalau di bahasa Indonesianya. Tidak terjemah harfiah. Wa yadullu lan nuduhaken lahu kadue ini informasi ini. Kadang-kadang huruf itu juga termasuk mata karrara nuzuluhu. Nuduhaken apa sing nuduhaken ma apa barang akhraja yang ingkang sampun mentakhriju ing Imam Muslimun sapa Imam Muslim bin hadis Ubayin saking hadis Ubay. Isine ma akhrajahu Muslimun min hadis Ubayin. Isine hadis Ubay niku Kanjeng Nabi ngendika inna rabbi. Ngendikane Kanjeng Nabi itu. Maksudnya redaksinya hadisnya Ubay panjang, langsung dipotong intinya saja. Inna rabbi sak temene pangeran ingsun jare Kanjeng Nabi arsala iku wis ngutus sapa pangeran ingsun ilaya maring ingsun. Ngutus sapa kan ndak disebutno, jelas Jibril lah dugaan saya. Karena tidak ada lagi yang diutus kepada Nabi Muhammad. Allah ngutus Jibril jelas untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Isinya pesannya anikra. Kudu maca sira Muhammad Al-Qur'ana ing Al-Qur'an al-harfin ing atase sak huruf. Jadi satu macam saja bacaannya. Ini kalau diartikan bacaan satu huruf gitu sajalah, saya tidak berani ngartikan bacaan, nanti debatnya. Oke, farodatu terus balik sapa ingsun ilahi teng Allah anhawin. Yen to oh nggih Gusti, maksudnya balik iku saya mengajukan keringanan. Anhawin yen to maringi keringanan panjenengan ala umati ngatasi ingsun ngatasi umat ingsun. Gusti mbok diparingi keringanan nek setunggal tok ngen do tukaran nek sing gak iso sak huruf piye ngoten. Fa arsala terus ngutus sapa Rabbi ilaiha maring ingsun. Jibril mara malih anikra yen to kudu maca sira Muhammad. Isine irsal itu tadi anikra yen to maca sira Muhammad ala harfaini ngatasi dua huruf, tambahi sak huruf malih. Ya wis oleh dua cara huruf. Faradatu terus balik sapa ingsun Kanjeng sapa ingsun Nabi Muhammad ilahi teng Allah anhawin. Isine balik niku anhawin mugi kersa ngringanaken panjenengan Allah ala umat ngatasi umat ingsun. Fa arsala terus manten ngoten arsala ngutus sapa Allah ilaya teng kula, maksude ngutus Jibril teng kula. Anikra
isine utusane Iqra yen to kudu maca sira Muhammad ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf. Jadi gampangane awalnya dulu satu bacaan Al-Qur'an. Kalau itu diartikan bacaannya, huruf Al-Qur'an itu cara baca Al-Qur'an, caranya menyampaikan penyampaiannya itu satu sisi saja, satu huruf saja. Rasulullah minta tambahan, mbok ya 2, minta tambahan lagi kasih 7 akhirnya, dan 7 itu berhenti di situ gitu. Meskipun nanti ada yang ngartikan apa sab'atu akhrufin sebagai qiraah sab'ah itu, tapi itu ditolak oleh Asyuyuti karena lebih dari itu gitu. Nanti tapi ada di masalah qiraah sab'ah. Paling banyak di Al-Itqan ini sampai 40 berapa menyebutkannya. Tafsirnya unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Fa hadzal hadits moko utawi hadis menika yadulliku nuduhaken apa hadis menika ala annal qiraati ngatasé sak temene pira-pira qiraat iku lam tanzil mboten mudhun apa qiraat min awwali wahlatin saking pertama dhisik dhewe. Waduh. Maksude ungkapan awwali wahlatin pertama dhisik dhewe tur entek gitu. Pertama kali selesai, kejadian kali pertama selesai, sudah tidak turun sekali seperti itu. Bal balik marrotan sekali ba'da ukhra sak sampune kali yang lain. Maksudnya berkali-kali gitu maksudnya. Wa fi jamalil qurra wa fi jamalil qurra wa fi jamalil qurra ilan iku ing dalam kitab Jamalil Qurra lis-Sakhawi karyanipun Imam As-Sakhawi ba'daan haka waalaikumsalam ba'daan haka sak sampune pun yento nyeritakaken sapa As-Sakhawi al-qaula ing pendapat binuzulil Fatihati atau qaul al-qaula ing qaul binuzulil Fatihati kelawan mandhapipun surat Al-Fatihah marrataini 2 kali. Jadi di dalam Jamalul Qurra itu karyanya Imam As-Sakhawi itu Assalamualaikum. Apa toh? Piringnya sama Pak Bi. Enggak. Pinjem Pak. Gak wes. Setelah menceritakan Al-Fatihah itu turun 2 kali, itu ada kalimat gitu loh. Ada kalimat fa ingkilalan sak piturute. Saya baca, ada pernyataan ini di dalam kitab Jamalul Qurra. Fa ingkilalan lamun den ngendikakno, andaikan ditanyakan, fama faidatu nuzuliha marratan tsaniyah. Fama maka apakah faidatu nuzuliha iku gunane mudune Al-Fatihah marratan tsaniyatan pada kali kedua. Apa gunane surat Al-Fatihah mudun maneh? Kudu jawab sapa ingsun jar Asyuyuti. Kok ono ayo wis takon nyapa mudun maneh. Apa kon balik ngono? Nyapa mudun maneh? Tapi ini pernyataan serius karena yang tanya Imam As-Sakhawi. Kultu moko ngucap sapa ingsun jar Asyuyuti. Oh kok jari Asyuyuti? Sorry, ini tetap jari Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi deng. As-Sakhawi menjawab kalau ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Ya juzu mungkin atau boleh maksudnya mungkin antakuna yang ta'ono apa surat Al-Fatihah nazalat iku mudun. Awwala marotin pada kali pertama ala harfin wahidin ing atase huruf wahidin kang siji. Wa nazalat terus mudun apa surat Al-Fatihah fi saniyati kelawan ing dalem mudun kang nomor 2 bibaqiyati wujuhya kelawan sisane kelawan gowo sisane pira-pira wajahe surat Al-Fatihah. Wajah itu maksudnya macam bacaannya. Ya kalau itu diartikan bacaan, saya masih terjebak ngartikan bacaan padahal saya tidak ingin ngartikan bacaan huruf itu. Ya huruf gitu saja. Nanti diskusinya ada sendiri. Nahwu iku kaya dene contoh. Jadi boleh saja kan dia itu turun pertama kali hanya harfin wahidin. Tapi turun kedua dia membawa baqiyati wujuhiha. Jadi sisanya itu dibawa pada turun yang kedua itu. Nahwu iku kaya dene contoh maliki. Itu. Wa maliki yaumiddin Al-Fatihah ayat 4. Wasirati jadi siratal ladzina siratal gitu.
wasirata as-sirata dan lafat as-sirata Al-Fatihah ayat 6 wa nahwu dzalika lan saumpamane iku mengkono-mengkono kang ingkang kasebut intaha telas apa perkataannya atau dawuhipun Imam As-Sakhawi. Tambihun tambahan malih peringatan angkara memungkiri ono sing ingkar ternyata tibake serius pernyataan nyapa dadak mudhun pintu itu ada yang menaikkan level. Jadi pernyataan yang hanya sifatnya pertanyaan dia naikkan menjadi level pengingkaran. Wah, angkara memungkiri ba'dhum sapa sebagiane wong ulama kauna syai'in ing onone wiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku takarrara berulang nuzulu apa mudune syai'. Kadza kaya dene iki jare Imam Asyuyuti ra'aituhu ningali sapa ingsun hu ing ba'dhum atau hu ing ingkaro ba'dihim fi kitabil kafili bima'ani tanzil ing dalam kitab Al-Kafil bima'ani tanzil. Ini karyanya siapa ya? Imam Al-Kindi. Oh iya. Kayak Al-Kindi. Iya, karyanya Al-Kindi itu. Saya melihat itu jari Asyuyuti pengingkaran itu ada di kitab karyanya Imam Al-Kindi. Jadi Abil Husain bin Abi Bakar bin Husain Imaduddin Al-Iskandari Al-Maliki Al-Kindi. Bisa dilihat di biasa cetakan Arab Saudi yang 7 jilid itu agak lumayan itu hasil analisanya. Jadi karena tim mungkin ya jadi lengkap. Wa'allalalan memberikan rasionalisasi sapa ba'duhum. Jadi dia kenapa kok ingkar itu dia rasionalisasikan taklil ya. Wa'allalalan memberikan rasionalisasi sapa ba'duhum hu ing ingkar. Ingkarnya dia bahwa ada hal di Quran itu yang turun 2 kali. Bi'an nama rasionalisasinya itu adalah bi'anna tahsilam kelawan sak temeni menghasilkan barang huwa kang utawi mahasilun iku wis hasil la faidata iku ora nek gunane iku maujudah fihi ing dalem tahsil. Menghasilkan barang yang sudah hasil, maksudnya menggarami laut itu enggak ada gunanya gitu, wis asin. Jadi turun 2 kali itu katanya menggarami laut. Iya karepe. Wa huwa lan utawi pernyataan mereka mardudun wis dipun tolak bima kelawan barang takut masuk bima kelawan barang maksudnya argumentasi takut dama kang wis kepungkur apa mah. Mane niku argumentasine niku min fawaidi saking pira-pira faedahe. Jadi nek iku la faedah tau faedah wis tak terangno. Dadi ora perlu tak bantah maneh. Sudah cukup. Bantahan kedua selain bima taqaddam wa bi annahu lan kelawan saat temene saan yalzamu iku dadi lazim minhu saking minhu saking takarruru nuzuli syai' gitu ya. Takarrur min wa bi annahu lan kelawan sak temene saan yalzamu iku dadi lazim minhu saking takarruru nuzulihi apa ayakuna yen ta ana kullu ma apa saben-saben barang nazala kang mudhun apa mabi Makkah di Makkah nazala iku mudhun maneh apa kullu ma nazala bi Makkah bil Madinah di Madinah marratan ukhra untuk kali yang lain. Artinya karena bisa saja kan itu sudah menjadi kepastian, sudah menjadi tidak bisa lepas sudah. Apa yang sudah turun di Mekah itu akan turun lagi di Madinah, itu sudah bukan barang aneh, wis lazime ngono. Fa inna Jibril krana sak temene Jibril kana iku ana sapa Jibril yu'aridu iku menyodorkan sapa Jibril hu teng Kanjeng Nabi Al-Qur'an nang Qur'an kullasanatin saben-saben tahun. Artinya Jibril itu setelah mewahyukan memang ada perintah khusus dari Allah untuk menghadirkan kembali Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi terus memang saling deres memang. Jadi Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad setor maneh nang Jibril, diwacakne maneh wek Jibril, setor maneh Nabi Muhammad, yang tradisinya sampai sekarang itu setorannya itu memang begitu. Jadi kalau misalkan turun lagi ya enggak apa-apa. Kemarin udah ada kasus turun, terus kemudian ada kasus lain
kok mirip dengan ayat. Oh, ini untuk tujuan lain bahwa kasus itu termasuk dalam ayat ini turun lagi. Ini enggak apa-apa. Bahkan boleh. Tapi ya ojo rek. Maksudnya ini awak dhewe ya kudu kelas lah. Kalau untuk pribadi ya mungkin tidak ada masalah. Quran dah turun ke saya hari ini apa. Kan mungkin situ pernah ada di living Quran itu ya. Itu kan bisa saja kan ketika sedih tiba-tiba ayat itu. Ayat lain turun kulillaha summadzarhum fi khawdihim yal'abu. Ya wis lah kandhane ra kenek dirayu ra kenek di apa-apane ra kenek aku sik pancen salah wae ya wis kulillah summadzarhum fi khawdihim yal'abu. Ya selesai sudah. Karena saya pernah begitu itu, tapi dapatnya malah enggak di Quran. Entah ada persoalan apa itu saya lupa enggak bisa tidur. Gara-gara ya salah paham mungkin. Tiba-tiba buka hikam jebret lah kok bunyinya begitu. Kulillah summadzarhum fi khawdihim yal'abu. Oh iya ya. Langsung dikasih bisa tidur. 2 hari sudah enggak tidur. Wah. Iku kan langsung cespleng. Wow, berarti ngene iki. Kayak Nabi Muhammad yang ngono fala yahzunka qauluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Ustaz Muhammad sedikae gelo. Ngomongane wong-wong sedikae gelo. Kan seperti itu kan boleh jadi turun berkali-kali kepada Nabi Muhammad. Meskipun saya tidak sah kalau saya ngomong Quran turun ke saya itu tidak sah. Tapi paling tidak seperti itu kira-kira gitu. Yang kemudian penolakan ke selanjutnya pertama ini kan mardudun bima taqaddama wa mardudun bi annahu yalzamu. Terus kemudian pengingkaran terhadap turunnya Quran 2 kali itu. Ayat Quran 2 kali itu waruddalan uga den tolak apa ingkaru ba'dihim takarrur nuzulihi biman ilmu lazamati kelawan mustahilnya mulazamah. Ini saya enggak begitu paham ini maksudnya. Biman ilmu lazamati kelawan nyegaipun mulazamah, maksudnya mulazamah itu tidak mungkin. Mulazamah itu tidak mungkin dalam arti yang sudah apa mulazamah itu begini, bahwa apa yang sudah diturunkan njur mestine gak perlu diturunkan lagi, karena kalau diturunkan lagi akan menjadi tahsilul hasil, menggarami laut. Wis modho nek didune neh. Nah itu ndak mesti ngono, lah itu ditolak. Gak mesti. Wa bi annahu lan kelawan sak temene sa'an la makna iku ora ono makna iku maujud lil inzali kadue penurunan Al-Qur'an illa kejaba anna Jibril sak temene Jibril kana iku ono sapa Jibril yang zilu ku biasa mudun sapa Jibril ala Rasulillah ing atas Rasulullah bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an lam yakun kang ora ono sapa apa Jibril nazala iku nggo mudun sapa Jibril bi kelawan nggawa Qur'anin ming qablu sadurunge fayukri terus membacakan sapa Jibril hu teng Kanjeng Nabi Muhammad iyahu ing Qur'anin gitu. Jadi argumentasi kedua penolakannya adalah maksudnya turun itu tiada lain bahwa Jibril memang senantiasa turun kepada Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Terus kemudian Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Kan memang belum pernah diturunkan. Kalau memang diturunkan sebelumnya dipahami bahwa kontennya itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi dulu. Sebagian iya, tapi sebagian tetap ada kayak tauhid kan tetap itu. Gitu itu tidak bisa pengingkaran sebagian orang bahwa takarrur nuzulihi itu tidak ada ya agak kurang beralasan, mungkin begitulah. Ini saya agak kurang mengerti betul gambarannya ini. Terus kemudian ditolak lagi. Waruddalan uga ditolak apa ingkaru ba'dihim biman istirati qaulihi kelawan ketidakmungkinan istirati mensyaratkan qaulihi pangendikane apa jenenge lam yakun nazala bihi min qablu. Pangendikane siapa ini namanya? Pangendikane
kutipan ini yang ada di dalam kitab Al-Kafil bi Ma'ani Tanzil ini yang berbunyi lam yakun nazala bihi min qablu. Summa qala mongko nuli kala ngendika sapa ya mungkin tetap ini ya, tetap penulisnya Al-Kafil ini mungkin. Jadi Asyuti bukan Al-Kafilnya yang menolak, jadi bukan Al-Kafilnya yang membantah itu, tapi menceritakan bantahan orang, mungkin begitu. Tumakola mongkon uli ngendika sapa penulisnya Al-Kafil bi Ma'ani Tanzil itu, wala allahum lan mungkin mereka barangkali atau boleh jadi mereka yaknuna menghendaki sapa mereka para ulama binuzuliha kelawan ungkapan nuzuliha mudune ayat marota ini 2 kali, maksudnya inggih menika menghendaki anna Jibril sak temene Jibril nazala iku mudun sapa Jibril hina arikalane khawilat den ubah al-kiblatu apa kiblat fa akhbara terus memberikan kabar sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annal Fatihata ing sak temene Fatihah ruknun adalah satu rukun fi sholati di dalam salat kama kaya dene kanat ono apa surat Al-Fatihah kama kanat kaya dene ono kaya dene wis ono apa salat di Makkah di Mekah. Jadi boleh jadi saja jangan-jangan yang mereka maksud turun 2 kali itu adalah bahwa Jibril turun ketika kiblat itu diubah, terus kemudian Rasul memberikan informasi bahwa Fatihah adalah rukunnya sholat. Sudah ada kajian rukun banyak, sebagaimana dulu di Mekah itu, padahal kan persis sebelum hijrah wajibnya sholat itu. Tapi kalau persis sebelum hijrah sholat 5 waktu, tapi sebelumnya sudah ada sholat bukrota wasilah itu. Fadunna, sehingga kemudian fadunna diduga dzalika apa mengkono turun yang kedua kali itu nuzulan sebagai mudun laha kadu surat Al-Fatihah marrotan ukhra ing kali yang lain. Jadi jangan-jangan itu cuma Nabi saja yang informasikan bahwa Fatihah itu rukun sholat. Ya, turunnya informasi bahwa Al-Fatihah itu turun sholat, rukunnya sholat itu dianggap sebagai nuzul. Jangan-jangan begitu katanya. Jadi sebenarnya mereka tetap menolak nolak turun 2 kali. Jangan-jangan tetap satu itu. Au utawa aqra'a sampun membacakan sapa Jibril huteng Kanjeng Nabi fiha ing dalem niku marratan ukhra qiraatan ing suatu bacaan lam yukri ingkang dereng membacakan sapa Jibril hateng niku qiraah lahu kangge Kanjeng Nabi di Makkah di Mekah. Atau jangan-jangan maksudnya adalah itu hanya informasi bahwa Jibril membacakan satu versi bacaan lain yang belum dia bacakan ketika Nabi di Mekah dulu. Fadunna terus disangka dzalika apa mengkono ikra al-ikra'u inzalan sebagai penurunan Al-Qur'an. Jangan-jangan begitu, dan ini sudah didiskusikan di awal. Jadi mana yang sah disebut sababun nuzul dan mana yang tidak sah disebut sababun nuzul. Sudah dibahas, intaha, selesai perkataan yang ada di dalam kitab kalamu muallifi Al-Kafil bi Ma'ani Tanzil. An-naw'u tsani, kira-kira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mugi-mugi padha diparingi sehat sedaya, tetap istiqomah, tetap pinaringan semangat. Muga-muga aku lan sak koncoan jenengan kabeh sampean kabeh diparingi lancar semuanya, lancar kabeh urusane wis. Mugi-mugi tetap diparingi istiqomah kali Allah Subhanahu wa taala, terus sinisian karo ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsaniya asyara ma ta'akhkhara hukmuhu an nuzulihi
wa ma ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana muda ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ويا رب وفقني بتقواك يا الله يا رب ارحمني بحسن خاتمتي.